Kamu pernah merasa diabaikan saat kamu paling butuh didengar? Kamu pernah berdiri di tengah keramaian, tapi rasanya seperti tidak ada satupun yang benar-benar melihatmu. Kamu sudah berusaha keras, menahan diri, mencoba jadi cukup baik, tapi tetap saja diremehkan. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai meragukan dirimu sendiri, seolah mungkin mereka benar, seolah mungkin kamu memang tidak cukup. Tapi dengarkan ini baik-baik, bukan dunia yang terlalu keras, kamu yang belum cukup kuat. Dan di video ini, kamu akan membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh omongan orang, penolakan, atau bahkan kegagalan. Mental baja bukan sekadar kuat di luar, tapi tenang di dalam. Dan semuanya dimulai dari 3 fondasi stoik yang akan mengubah cara kamu melihat hidup selamanya. Kita tidak akan bicara teori kosong, kita bicara tentang bagaimana kamu berhenti jadi lemah di tempat yang tidak terlihat orang lain. Fondasi pertama, kendali. Tapi bukan kendali atas dunia, bukan kendali atas orang lain, bukan kendali atas hasil. Kendali yang sebenarnya jauh lebih sempit dan jauh lebih brutal. Kamu hanya punya kendali atas pikiranmu. Itu saja. Dan ini adalah kabar buruk bagi sebagian besar orang, karena itu berarti semua kemarahanmu selama ini sia-sia. Semua rasa kesalmu terhadap orang yang meremehkanmu tidak mengubah apapun. Semua overthinking tentang masa lalu tidak memperbaiki apapun. Kamu marah karena orang lain tidak menghargaimu, itu di luar kendalimu. Kamu kecewa karena hasil tidak sesuai harapan, itu juga di luar kendalimu. Tapi reaksi kamu, itu milikmu. Cara kamu memaknai semua itu milikmu. Dan disitulah kekuatanmu sebenarnya berada. Orang lemah selalu mencoba mengendalikan dunia. Mereka ingin dipahami, ingin dihargai, ingin diperlakukan dengan adil. Tapi dunia tidak peduli. Dunia tidak pernah janji akan adil. Dan saat kenyataan tidak sesuai harapan, mereka hancur. Tapi orang dengan mental baja berbeda. Mereka berhenti meminta dunia untuk berubah. Mereka mulai bertanya, apa yang bisa aku kendalikan sekarang? Saat diremehkan, mereka tidak meledak. Mereka diam, mengamati, dan memperbaiki diri. Saat gagal, mereka tidak menyalahkan keadaan. Mereka membedah kesalahan mereka sendiri. Saat ditolak, mereka tidak kehilangan harga diri. Mereka hanya menganggap itu sebagai informasi. Ini bukan tentang jadi dingin. Ini tentang jadi tidak tergoyahkan. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Kamu tidak lagi runtuh karena sesuatu yang bahkan bukan milikmu untuk dikendalikan. Dan semakin kamu melatih ini, semakin kamu sadar, sebagian besar penderitaanmu selama ini sebenarnya buatanmu sendiri. Fondasi kedua, lebih gelap dan lebih sulit diterima. Tapi inilah yang akan membuatmu benar-benar kebal terhadap dunia. Fondasi kedua, penerimaan terhadap hal terburuk. Kebanyakan orang hidup dengan ilusi. Mereka berharap semuanya berjalan baik. Mereka berharap orang lain tidak menyakiti mereka. Mereka berharap hidup akan sesuai rencana. Dan saat kenyataan menghancurkan harapan itu, mereka tidak siap. Mereka panik. Mereka hancur. Tapi Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak berharap hidup akan mudah. Mereka justru membayangkan kemungkinan terburuk. Bukan untuk jadi pesimis, tapi untuk jadi siap. Bayangkan ini. Kamu kehilangan pekerjaan, kamu dikhianati, kamu gagal total. Apa yang terjadi? Jika kamu tidak pernah memikirkan kemungkinan itu, kamu akan hancur saat itu benar-benar terjadi. Tapi jika kamu sudah pernah duduk diam dan berkata pada dirimu sendiri, ya ini bisa terjadi. Dan jika itu terjadi, aku akan tetap berdiri. Maka saat itu benar-benar terjadi, nih kamu tidak akan kaget. Kamu tidak akan panik. Kamu sudah pernah hidup di situasi itu di dalam pikiranmu. Dan kamu tahu, kamu masih bisa bertahan. Inilah kekuatan yang jarang dimiliki orang. Mereka terlalu sibuk berharap yang baik, sampai lupa mempersiapkan diri untuk yang buruk. Kamu takut kehilangan itu karena kamu terlalu melekat. Kamu takut gagal? Itu karena kamu terlalu berharap hasil tertentu. Tapi saat kamu mulai menerima bahwa semua itu bisa hilang kapan saja,
kamu justru jadi lebih tenang, lebih bebas, karena tidak ada lagi yang bisa benar-benar mengejutkanmu. Ini bukan berarti kamu jadi tidak peduli. Ini berarti kamu tidak lagi rapuh. Kamu tetap mencintai, tapi tidak bergantung. Kamu tetap berusaha, tapi tidak terikat pada hasil. Fondasi ketiga. Ini yang membedakan kamu dari semua orang yang hanya tahu, tapi tidak pernah berubah. Fondasi ketiga, disiplin terhadap diri sendiri. Dunia tidak menghancurkanmu, kebiasaanmu yang melakukannya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu tahu apa yang harus dihindari, tapi kamu tetap mengulanginya. Dan setiap kali kamu mengkhianati dirimu sendiri, sedikit demi sedikit kamu kehilangan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Inilah yang tidak pernah dibicarakan orang. Mental baja bukan dibangun dari motivasi, tapi dari konsistensi yang membosankan. Bangun saat kamu tidak ingin bangun, tetap tenang saat kamu ingin meledak, tetap berjalan saat kamu ingin berhenti. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tapi disitulah kamu ditempa. Setiap keputusan kecil adalah suara, dan suara itu berkata, aku bisa dipercaya atau aku lemah. Orang kuat tidak lahir dari satu momen besar. Mereka dibentuk dari ribuan keputusan kecil yang benar. Saat tidak ada yang melihat, kamu ingin dihargai? Mulai dengan menghargai dirimu sendiri lewat tindakan. Kamu ingin kuat? Berhenti mencari jalan mudah. Karena setiap kali kamu memilih yang mudah, kamu sedang melatih dirimu untuk jadi lemah. Dan setiap kali kamu memilih yang sulit, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa dirusak oleh siapapun. Ini bukan perjalanan cepat. Ini tidak instan, tapi hasilnya permanen. Kamu tidak lagi goyah karena opini. Kamu tidak lagi hancur karena kegagalan. Kamu tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa cukup. Kamu berdiri karena kamu tahu kamu sudah menaklukkan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, dunia akan tetap keras. Orang-orang akan tetap meremehkan. Hidup akan tetap tidak adil. Tapi kali ini, kamu tidak lagi sama. Karena kamu tidak lagi rapuh. Kamu sudah membangun sesuatu di dalam dirimu yang tidak bisa disentuh oleh apapun di luar sana. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dunia akan melihatnya sendiri. Dari caramu berjalan, dari caramu diam, dari caramu menghadapi hidup tanpa suara. Dan pada akhirnya, hidup tidak akan pernah melunak untukmu. Orang-orang tidak akan tiba-tiba menghargaimu. Dunia tidak akan berubah hanya karena kamu lelah. Tapi kamu bisa berubah. Kamu bisa jadi lebih tenang di tengah kekacauan, lebih kuat di tengah tekanan, lebih dingin saat orang lain kehilangan arah. 3 fondasi ini bukan sekadar teori. Ini adalah cara kamu berhenti jadi rapuh dan mulai jadi seseorang yang tidak bisa dipatahkan. Bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu sudah berhenti bergantung pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jadi mulai hari ini, berhenti berharap dunia akan adil, berhenti menunggu orang lain mengerti, dan berhenti meragukan dirimu sendiri. Bangun kendali atas pikiranmu, terima kemungkinan terburuk tanpa gentar, dan disiplinkan dirimu, bahkan saat tidak ada yang melihat. Karena saat kamu berhasil menaklukkan dirimu sendiri, tidak ada lagi yang bisa menguasaimu. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dunia akan melihatnya dari caramu diam, dari caramu berjalan, dari caramu tetap berdiri, bahkan ketika segalanya mencoba menjatuhkanmu.